Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam sentra bahasa. Nah, teman-teman, tema kita masih sama, yaitu tentang ciptaan Allah dengan subtema hewan, dan topik yang akan kita bahas adalah klasifikasi hewan. Nah, pekan sebelumnya kita sudah bahas ya tentang pengertian hewan itu apa. Iya, jadi hewan adalah makhluk bernyawa yang mampu bergerak atau berpindah tempat dan mampu berinteraksi terhadap rangsangan tetapi tidak berakal budi. Ya, teman-teman. Nah, hewan dapat hidup di laut, air tawar, kutub, dan padang pasir atau gurun. Ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita bahas tentang klasifikasi hewan berdasarkan habitatnya. Nah, jadi hewan itu banyak jenisnya ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat berdasarkan habitatnya. Apa itu habitat? Habitat adalah tempat hidup organisme tertentu, tempat hidup alami, tumbuhan, dan hewan. Nah, kalau berdasarkan pada habitat, hewan terbagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama hewan air, yang kedua hewan darat, dan yang ketiga hewan amfibi atau hewan darat air. Kalau hewan air adalah hewan yang hidupnya di dalam air, sedangkan hewan darat adalah hewan yang hidupnya di darat, dan hewan amfibi adalah hewan yang bisa hidup di darat dan juga di air. Nah, jadi dia bisa hidup di 2 alam ya, teman-teman. Itu hewan amfibi. Selanjutnya kita lihat hewan apa saja yang termasuk hewan darat, air, dan amfibi. Hewan darat. Nah, hewan yang hidupnya di darat. Contohnya ada kucing, ada sapi, ada kambing, ya, kelinci, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Masih banyak lagi hewan darat yang bisa kita lihat di sekitar kita. Nah, selanjutnya ada hewan air. Nah, hewan yang hidupnya di dalam air. Contohnya ada ikan, ubur-ubur, cumi-cumi, udang, dan lain-lain ya. Nah, itu ya teman-teman. Hewan yang termasuk hewan air. Hewan yang hidupnya di air. Oke, selanjutnya hewan darat air atau hewan amfibi ya. Hewan yang bisa hidup di 2 alam. Contohnya ada kura-kura, ada penyu, ada buaya, ada katak, dan lain-lain ya. Banyak hewan yang termasuk hewan amfibi. Dia bisa hidup di darat dan juga dia bisa hidup di dalam air. Nah, nanti untuk lebih lengkapnya teman-teman akan bahas di Sentra Sains dengan Ibu Upi ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi sentra bahasa. Nah, pekan ini kita akan bahas kembali tentang huruf kapital ya teman-teman. Kalau di pekan sebelumnya kita juga bahas nih tentang huruf kapital. Pekan ini kita akan bahas kembali biar teman-teman lebih paham, biar teman-teman lebih tahu ya bagaimana untuk penggunaan huruf kapital. Nah, jadi ada aturannya kalau kita mau menulis dengan menggunakan huruf kapital. Apa saja ketentuannya? Nah, penulisan huruf kapital dipakai pada huruf pertama di awal kalimat ya. Contoh, ibu sedang memasak di dapur. Nah, kata ibu huruf i-nya huruf besar. Kenapa? Karena kata ibu ya, huruf i-nya itu merupakan huruf pertama. Nah, huruf pertama itu harus menggunakan huruf kapital. Lalu huruf yang berikutnya pakai huruf apa? Nah, itu boleh pakai huruf kecil ya.
Jadi di awal kalimat selalu diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Lalu yang kedua, huruf pertama pada nama orang. Nah, ini ya. Contoh namanya Bu Sukma. Sukmawati, S-nya huruf kapital. Arjuna, A-nya huruf kapital. Nashwa, N-nya huruf kapital. Rizki, R-nya huruf kapital. Nah, jadi nama orang, huruf depannya harus menggunakan huruf kapital. Lalu yang ketiga, huruf pertama pada nama hari, bulan, tahun, dan hari raya. Contoh, hari Selasa, S-nya huruf kapital. Bulan Agustus, A-nya huruf kapital. Tahun Hijriyah, H-nya huruf besar. Hari Raya Idul Adha, H-nya huruf besar, R-nya huruf besar, I-nya huruf besar, dan A-nya huruf besar ya. Jadi huruf awalannya selalu diawali dengan huruf kapital. Selanjutnya, huruf pertama pada nama negara, kota, bahasa, dan juga suku. Indonesia, I-nya huruf besar. Balikpapan, B-nya huruf besar. Suku Jawa, J-nya huruf besar. Lalu huruf pertama pada kitab suci nama Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, A-nya huruf kapital. Kitab Al-Quran, K-nya huruf kapital, A huruf kapital, dan Q huruf kapital. Agama Islam, A-nya huruf kapital, I-nya huruf kapital. Nabi Muhammad, N-nya huruf kapital, M-nya juga huruf kapital. Yang maha besar, nah ini biasanya untuk menuliskan kekuasaan Allah ya. Yang maha besar, Y-nya huruf besar, M-nya huruf besar, B-nya huruf besar. Lalu yang selanjutnya, huruf pertama pada panggilan untuk keluarga. Contoh, panggilan nama keluarga kita, tante, paman, kakek, kakak, adik. Nah, itu huruf depannya huruf kapital ya, teman-teman. Selanjutnya, huruf pertama pada judul buku, majalah, koran, dan lain-lain. Ya, nih contohnya nama koran ya. Kaltimpos, K-nya huruf kapital, P-nya huruf kapital. Kisah Nabi Muhammad, nah ini biasanya judul buku ya. Nah ini juga harus menggunakan huruf kapital, huruf depannya. Majalah Bobo, M-nya huruf besar, B-nya huruf besar. Lalu yang selanjutnya, hari pertama. Lalu yang selanjutnya, hari pertama pada nama khas dalam geografi. Selat Makassar, Laut Merah, Gunung Bromo, Asia Tenggara. Nah, itu depannya menggunakan huruf kapital. Lalu yang terakhir, huruf pertama setelah petikan langsung. Nah, ini biasanya dalam teks percakapan ya, teman-teman. Kamu harus rajin belajar. Kamu, K-nya huruf kapital. Bu guru berkata, kamu harus rajin belajar. Nah, K-nya huruf kapital. Yumna, tolong ambilkan buku saya, seru Fadlan. Nah, Y-nya Yumna itu huruf kapital, ya. Nah, jadi itu penggunaan dari huruf kapital. Bisa dipahami ya, teman-teman. Jadi teman-teman sekarang sudah mulai bisa nih menuliskan kata yang depannya harus menggunakan huruf kapital ya. Jadi ada kata-kata tertentu yang harus menggunakan huruf kapital. Ini yang harus teman-teman ingat ya. Oke, sekarang kita lanjut ke tugas ya teman-teman. Tugasnya hari ini adalah teman-teman gambar dulu ya, gambar hewan dan habitatnya. Teman-teman boleh pilih salah satu. Mau habitat hewan air, boleh ya. Hewan darat, atau mau hewan amfibi, boleh. Silakan teman-teman pilih salah satu. Dan teman-teman gambar hewannya juga ya. Lalu yang kedua,
teman-teman tulis minimal 12 kosakata yang berkaitan dengan hewan dan habitatnya. Nah, teman-teman boleh tulis dengan menggunakan huruf kapital pada huruf pertamanya, ya. Jadi misalnya teman-teman nulis kucing, kucing. Nah, K-nya huruf kapital, ya seperti itu. Jadi semua huruf, ya, semua huruf awalannya ditulis dengan huruf kapital. Nah, itu ya teman-teman tugas untuk hari ini. Jadi ada 2 tugasnya, yaitu yang pertama menggambar hewan dan habitatnya, pilih salah satu. Lalu yang kedua tulis minimal 12 kosakata yang berkaitan dengan tema hewan dan habitatnya. Jangan lupa tulis huruf kapital pada huruf pertamanya, ya. Dan yang terakhir, kalau sudah selesai, teman-teman boleh hias semenarik mungkin hasil karyanya. Jadi bukan hanya tulisan ya teman-teman. Teman-teman boleh hias semenarik mungkin. Oke? Oke. Alhamdulillah teman-teman. Ibu rasa cukup untuk materi hari ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini. Bu Sukma tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.